Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube Visco Aquatic. Jadi pada hari ini gue mau kasih tips nih buat kalian semua, para pemula atau bahkan yang udah jago, gimana sih caranya kita mempersiapkan akuarium itu dari nol. Oke, gimana cara dari nol? Jadi kita siapin nih, pertama apa aja yang kita perlukan, bagaimana caranya air itu bisa jernih terus, dan ikan apa yang cocok buat akuarium seukuran ini. Oke, langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah yang pasti akuariumnya, wadahnya. Yang kedua, filter. Kita pakai filter kaca seperti ini. Yang ketiga, kita butuh pompa untuk sirkulasi airnya. Kemudian saya ada beberapa pilihan media filter. Yang kemudian kita siapin ada selang. Selang ini udah saya ukur ya. Udah saya ukur, kemudian juga media filter mekanis seperti Viscomet udah aku ukur juga sesuai chamber-chamber di sini. Oke, jadi pertama apa yang harus kita lakukan? Kita pasang dulu media filternya. Pertama aku masukin dulu nih beberapa Viscomet. Viscomet dulu ya. Kita udah ukur soalnya, kita udah ukur sesuai ukuran. Oke, kita isi Viscomet lagi. Oke, nah teman-teman, aku juga ada dari Visco ini keluarin produk namanya media filter 10 in 1 atau 6 in 1. Jadi dalam satu kantong ini sudah terdapat beberapa media filter, beberapa jenis media filter. Jadi udah campuran. Jadi kalian gampang nih pakainya langsung masukin ke chamber-chamber aja kayak gini. Nah, jadi kalian nggak usah pusing nih. Oke, aku tukar ya yang lebih gede di sini. Oke. Nah, untuk air keluar, aku isi biobol seperti ini ya, yang kayak bola kapas seperti ini by Biopristine, produk kita juga. Tujuannya apa? Supaya air itu bisa lebih jernih nantinya. Jadi ada tiga ya teman-teman. Ada tiga jenis media filter. Ada yang mekanis, Viscomet, ada yang 10 in 1 atau 6 in 1, kemudian ada biobol. Oke, jadi ini udah selesai nih untuk setting media filternya. Nah, selanjutnya kita bakalan pasang selangnya nih. Karena ini aku udah ukur ya, jadi kalian ukur dulu di rumah. Gampang. Kalian tinggal pasang aja, tinggal colok kayak gini. Sampai dia terpasang. Oke, ini udah jadi teman-teman. Tahap selanjutnya adalah kita isi airnya. Oke, jadi ini udah selesai nih tahapan pertama nih. Kita siapin pompa, media filter, lalu terakhir airnya. Oke, langsung nyalain aja. Oke, ini pompanya belum aku nyalain ya teman-teman. Jadi boleh juga langsung dicolok aja sih boleh. Jadi kita bisa tahu juga. Oke, nah ini airnya naik ya. Jadi artinya instalasi air atau selangnya udah berhasil ya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman juga jangan lupa sebelum ikan ini masuk di sini nanti ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang tahap pertama yang udah pasti biasanya Visco lakukan adalah ngecek kadar pH. pH normal itu di sekitar 6,5 sampai 7,5, dimana pH itu adalah pH terbaik untuk ikan atau makhluk hidup lainnya. Nah, tahap kedua itu sebelum ikan masuk itu kita harus lakukan namanya proses aklimasi atau penyesuaian suhu air terhadap ikan. Ini sudah jadi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, sirkulasi airnya sudah berjalan. Nah, biasanya Visco Aquatic itu nggak langsung ngisi ikan kan tadi Mimin bilang. Nah, ada satu tahap lagi nih, yaitu pemberian yang namanya Visco Pond, di mana Visco Pond ini membantu air itu bisa lebih jernih dan lebih tahan lama. Oke, ini ya teman-teman produk Visco Pond by Visco ini adalah salah satu produk paling laku kita, di mana ini tuh bisa meningkatkan kejernihan air, bahkan kecerahan air juga. Oke, meningkatkan kadar oksigen juga di dalam air. Cara pakainya gampang. Ini air keran ini sudah kami tes ya teman-teman. pH-nya memang sekitar 6,5 sampai 7,5. Cuman air ini masih nggak begitu jernih. Jadi mau kita kasih Visco Pond dulu agar kita bisa lihat perbedaannya nanti. Oke. Biasa banyak yang tanya, gimana sih caranya untuk tahu pemakaian takaran Visco Pond yang baik gimana? Nah, cara tahunya itu adalah cukup sampai si air ini berkabut. Itu berarti sudah menandakan pemakaian Visco Pond-nya itu udah cukup. Kalau kalian mau kira-kira, sebenarnya di belakang ini ada takarannya teman-teman. Dosis 0,5 sampai 2 gram untuk 1 kubik air. Aplikasi 1 sampai 2 kali per minggu. Tapi kalau teman-teman malas ngitung, bisa kira-kira aja sampai si air ini agak buram aja. Oke, cara pakainya gampang. Kita siapin wadah. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita aduk. Nah, sebenarnya kalau mau lebih efektif kita bisa diemin selama 15 menit. Tapi karena ini untuk video, kita nggak apa-apa. Setelah tercampur, kita langsung tuang aja campuran dari si Visco Pond ini. Oke, kita tuang di atas juga boleh. Ini. Oke. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Yang penting berkabut aja. Nah, kita akan diamin mungkin selama beberapa jam dan kita akan lihat perbedaannya ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga kalian bisa
bisa siapin lampu kalau kalian mau. Bisa siapin lampu seperti ini supaya mempercantik akuarium kalian. Oke. Selain lampu, satu lagi nih aksesoris yang penting banget, yaitu batu aerator supaya kadar oksigen dalam air itu tetap terjaga. Oke, kita masukin aja. Oke teman-teman, jadi untuk setting akuarium ini sudah selesai. Jadi step-stepnya udah jelas ya teman-teman, sangat mudah, dimana teman-teman bisa lakuin ini semua di rumah. Jadi kesimpulannya yang paling penting itu teman-teman yang pasti ya harus punya wadahnya dulu ya. Wadah, punya air, punya pompa, punya media filter, dan yang pasti punya viskopon. Nah, ini buat teman-teman di rumah jangan lupa ya pakai ini untuk gimana caranya air kalian bisa jernih. Nah, kita akan diamin dulu ya teman-teman supaya bakteri baik ini bisa tumbuh di bakteri house kita atau di media filter kita. Prosesnya ya memakan waktu, kalau tumbuh sempurna itu mungkin 1-2 hari. Oke, teman-teman, sekian untuk penjelasan gimana caranya pemula mempersiapkan akuarium baru di rumah. Oke, jangan lupa subscribe kita, follow kita, dan nyalakan lonceng ya teman-teman. See you!